Shalom, shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang di Malaysia, Taiwan, Rusia, Amerika Serikat, Kamboja, Hong Kong. Senang kembali menjumpai saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam di dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami bangun dengan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas pada hari ini, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, terangi hati kami dengan firman-Mu, dan ajar kami untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan beserta kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca di dalam Mazmur 118 ayat yang ke-6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Puji Tuhan. Saudaraku, banyak orang saat ini dilanda ketakutan luar biasa. Takut karena pandemi COVID-19 belum juga reda. Takut karena ekonomi yang tidak menentu. Takut tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Takut terkena pemutusan hubungan kerja dan lain-lain. Ketakutan benar-benar menjadi senjata ampuh yang dipakai iblis untuk melemahkan dan menghancurkan hidup manusia. Ketakutan menjadi celah terbuka yang dimanfaatkan oleh iblis, sebab iblis mengerti benar bila seseorang dilanda ketakutan yang luar biasa, semakin kecillah kekuatannya dan semakin tidak bisa berpikir jernih. Saudaraku, suatu ketika Yosafat mendapat kabar suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni En-Gedi. Bani Moab dan Bani Amon berperang melawan Yehuda bersama-sama dengan sepasukan orang Meunim. Yosafat yang saat itu sebagai pemimpin bangsa Yehuda menjadi sangat takut. Padahal firman Tuhan berkata, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Ketakutan bisa melanda siapa saja saudaraku. Pejabat, karyawan, pegawai, orang kaya, orang miskin, orang tua, orang muda, tanpa terkecuali. Dalam ketakutannya, Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Apa yang terjadi dengan Yosafat mungkin mewakili keadaan kita saat ini, saudara. Ada musuh-musuh yang sedang menyerbu area kehidupan kita. Kita bisa belajar dari sikap dan tindakan Yosafat saat ketakutan melanda, yaitu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan dan menyerukan kepada seluruh bangsanya untuk berpuasa. Dalam ketakutannya ini, Yosafat datang kepada alamat yang tepat, kepada tempat yang tepat, yaitu datang kepada Tuhan, memohon pertolongan dan menyerahkan semua permasalahan kepada Tuhan. Seruan untuk berpuasa artinya mereka datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Hanya Tuhan satu-satunya sumber segala jawaban atas permasalahan hidup ini, saudara. Asal hidup benar dan tak perlu kita takut, saudara, karena Tuhan ada di pihak orang yang benar. Saudaraku, kita sering tidak melibatkan Allah pada saat mengalami rasa takut, bahkan cenderung hanya memikirkan ketakutan itu secara terus-menerus. Jika demikian, maka bisa saja kita akan dibuat menjadi stres karena rasa takut itu semakin membesar dan membuat kita menjadi putus asa. Fokus kita hanya terarah kepada sebuah pekerjaan yang besar dan tidak dapat selesai, atau fokus kepada ujian dan takut tak lulus dan lain sebagainya. Kita hanya fokus kepada kegagalan dan bukan fokus kepada Allah yang ada
bersama dengan kita. Lihatlah, ada satu hal yang menarik dan menghibur dalam ayat kita hari ini, saudaraku. Di dalam Yesaya 41 ayat yang 10 bagian A, ketakutan dapat teratasi kalau kita mengetahui bahwa Allah menyertai kita. Firman Allah yang disampaikan kepada bangsa Israel dan tentu juga bagi kita melalui Nabi Yesaya, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Puji Tuhan. Bangsa Israel sedang mengalami ketakutan di mana mereka sedang terbuang di Babel. Firman Allah datang kepada mereka yang sedang mengalami ketakutan, karena bangsa Israel takut tidak akan kembali ke Yerusalem. Pasti berada di pembuangan itu tidak enak rasanya. Selain merasa tersiksa, juga tidak sebebas waktu berada di rumah sendiri. Bangsa Israel di pembuangan selain merasa tersiksa karena harus menjadi budak, tetapi mereka juga merasakan betapa pahitnya hidup yang mereka jalani. Saudaraku, mari hari ini kita jangan takut lagi, sebab janji penyertaan Tuhan itu nyata adanya. Dia Tuhan yang berjanji menyertai kita untuk selama-lamanya. Mari saudara, walaupun keadaan sulit hari-hari ini karena pandemi yang ada, jangan biarkan hal itu menjadi ketakutan yang menguasai hidup kita. Tetapi biarlah kita semakin kuat dan teguh berdiri di dalam iman dan pengharapan kepada Yesus, Tuhan yang selalu bersama kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan bagi kami. Tuhan yang berjanji selalu bersama dengan kami dalam segala situasi, sehingga kami tidak takut lagi menghadapi kehidupan ini. Ajar kami Tuhan untuk selalu berharap dan mempercayai janji firman Tuhan, dan mampukan kami melakukan firman Tuhan dengan setia. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati kami hari ini. Berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Dan sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna ya Tuhan. Dan mohon petunjuk-Mu ya Tuhan, sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan. Dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Kami berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami, belas kasihan-Mu bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.